Baik, selamat datang di podcast Baca Sastra Inggris, yang mana kita di sini membaca sastra berbahasa Inggris dengan saya, Za, dan teman saya. Nah, kali ini kita punya cerita berjudul Rumpelstiltskin. Ini adalah cerita dari Eropa. Aku nggak gitu tahu ini ceritanya tentang apa, jadi kita coba cari tahu bareng-bareng ya. Nah, di sebuah kerajaan hidup seorang penggiling yang mempunyai anak perempuan yang sangat cantik gitu ya. Wow, penggiling daging maksudnya. Ini penggiling gandum kali ya. Nah, perempuan ini pintar gitu dan ayahnya bangga dengan dia. Wow. Nah, si ayahnya ini ngasih tahu ke raja kalau dia punya anak perempuan yang bisa membuat emas dari jerami gitu. Ya, keterampilannya tinggi ya berarti. Tuh, apa ini jadi Hah? kayak dia bisa dari jerami bikin emas dia. Jadi ini sihir gitu ya. Ini katanya si ayahnya gitu. Belum tentu bener ini. Jadi ini Iya. ini kata ayahnya. Nah, si rajanya senang gitu ngedengarnya, terus akhirnya nyuruh supaya perempuan itu datang gitu ya. Aku kira rajanya nggak nganggap ini orang gila ya. Kok bisa baju kamu jadi emas? Aku jadi rajanya. Ayo sana. Ini. Akhirnya si perempuan itu dibawa ke sebuah ruangan di mana ada begitu banyak jerami gitu, dan dikasih roda penggiling dan dibilang, nah kamu harus mengubah ini jadi emas sebelum pagi. Kalau kamu sayang sama nyawamu. Aduh, ini gila ya raja. Harusnya rajanya mikir kalau disuruh cepet-cepet nanti kan prosesnya terganggu. Soalnya nggak terlalu bagus nanti emasnya. Lanjut. Nah, habis itu si perempuannya bilang kalau dia nggak bisa ngelakuin itu gitu. Tapi akhirnya di ruangannya dikunci dan dia ditinggal sendirian gitu. Wah, gila rajanya ya. Gila ya, udah miring ya, otaknya. Jadi ayahnya ngapain coba? Ini bentar. Kita dapat pelajaran gak sih dari sini? Kita jangan menceritakan kemampuan kita ke orang yang kita kurang gak terlalu percaya ya. Mungkin gitu kali. Taruhlah ini itu kekuatan sihir itu lumrah di kerajaan ini, kan bisa aplikasinya di dunia nyata. Mungkin kita mesti hati-hati ya kalau menceritakan kemampuan lain kita kayak gitu. Iya ya, bisa Mesti mikir 2 kali. Oh iya, bisa dimanfaatin gitu-gitu ya. Enggak, kalau dimanfaatin ya nggak apa-apa kan ya, bagus bisa bermanfaat. Ini tapi yang masalah iya diancam hidup diancam hidupnya ya. Ya itu dia masalahnya, dimanfaatin sekaligus diancam kalau nggak di itu kan ya, kalau ya ancamannya itu. Buset. Nah, si perempuan ini duduk di sudut dan mulai mikirin nasibnya gitu kali ya. Yang kemudian tiba-tiba, nah suatu waktu ruangan yang terkunci itu ada orang yang buka dari luar. Yang buka ini pendek. Di situ bilang, apa yang kamu sedihi? Di situ dijawab sama perempuannya ini, aku harus ngubah ini jadi emas, tapi nggak tahu gimana caranya. Si orang pendeknya ini ngomong, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Oh, apa yang kamu berikan padaku untuk ngelakuin? Untuk membantu kali ya, untuk membantu wanita ini. Di situ ditawarin, kamu aku kasih ini deh perhiasanku. Jawab wanita ini kan ya. Itu kalung ya? Iya. He took her at her word itu apa? Percaya gitu, dia percaya kata perempuannya. Oh kemudian oke. Si laki-laki pendek misterius ini
tiba-tiba membantu melakukan sesuatu yang ngebuat jeraminya ini jadi emas semuanya kan ya. Wih, berarti bisa sihir gitu ya. Iya, sihir. Nah, beberapa saat kemudian raja ini datang dan dia sangat senang ada emasnya kan ya. Tapi sayangnya itu masih belum puas ternyata. Maka dia kepengen, ayo tambah lagi emasnya, terus. Dan dia maksa, pokoknya ini anak harus terus kerja bikin emas yang banyak kan ya. Ini gak ada selesainya kali ya. Nah kemudian kan sedih gadisnya kan ya. Padahal kan yang kerja itunya si laki-laki pendek misteriusnya kan. Nah begitu rajanya udah pergi, habis itu wanita ini sendiri lagi didatengin lagi nih sama laki-laki pendek misteriusnya. Habis itu nanya lagi, kamu disuruh ngapain? Mau ku bantuin lagi gak? Habis itu tapi itu dong ada bayarannya. Apa nih bayarannya? Ya udah si perempuannya bilang, ini cincin di jariku bayarannya. Ya udah laki-laki pendek misteriusnya ngambil cincin di jarinya kan dan mulai ngelakuin sihir lagi. Ya udah jadi emas lagi deh habis itu. Nah, habis itu rajanya senang lagi ngelihat emas yang ada gitu. Tapi masih nggak puas. Terus akhirnya diambil si anak penggiling ini ke ruangan yang lebih besar gitu. Dan berkata, semua ini harus diubah dalam semalam gitu. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi ratu saya. Buset, itu tapi rajanya gila ya. Tapi dia nikahin bukan karena suka, tapi karena yang lain. Iya kayaknya gitu deh. Terus emang dia juga mau apa ya, orang dipergunain terus gitu. Iya. Terus ketika dia sendiri lagi, pria pendek itu datang dan berkata, apa yang kamu akan kasih ke aku untuk mengubah ini jadi emas gitu ya. Terus katanya, aku nggak punya apapun lagi gitu. Terus kata si pria kecil itu, jadi berjanjilah padaku apa nih? Anak pertamamu bakal jadi milik kurcacinya. Iya. Si pria cebolnya. Ketika kamu menjadi ratu itu. Nah tapi si perempuannya nolak ya. Terus tapi dia nggak tahu cara lain lagi gitu untuk supaya pekerjaannya selesai. Jadi dia akhirnya berjanji kepada dia apa yang diminta gitu. Nah akhirnya si pria kecil itu ngelakuin pekerjaan itu lagi. Terus akhirnya si raja datang di pagi hari dan ngelihat semua yang dia inginkannya gitu. Terus akhirnya dinikahin dia dan akhirnya si perempuan itu akhirnya menjadi ratu beneran gitu. Akhirnya beneran terjadi ya jadi ratu gitu. Nah, pas kelahiran anak pertamanya si sekarang ratu ya, sangat bahagia dan lupa dengan janjinya sama pria kecil itu. Nah, satu hari si pria kecil itu datang ke ruangan ratu dan ingetin ke dia gitu. Terus dia si ratu kayak sedih dengan kenyataan ini gitu. Kan awalnya perjanjiannya bakal nyerahin anaknya kan ya. Tapi si ratunya nego, udah deh daripada gue nyerahin anak gue, ini gue serahin seluruh harta dari kerajaan ini sebagai gantinya kan ya. Akhirnya si kurcacinya bilang, ya udah sebagai gantinya kamu harus bisa nebak namaku dalam waktu 3 hari. Kalau kamu bisa nebak namaku dalam waktu 3 hari, kamu boleh tetap memiliki anak pertama itu, nggak aku ambil. Nah si ratu ini nggak tidur sepanjang malam, mikirin nih pria cebol siapa namanya ya. Buset, nebak nama coba deh. Nah sampai di hari selanjutnya dia nebak, mungkin namanya Timothy, Benjamin, Jeremiah. Itu hari pertama, tapi gagal semua, ternyata salah semua. Di hari kedua dia habis itu bilang lagi, mungkin Bandilek, Hunchback, Krung Shanks. Wah, One Piece ya. Kagak Mino Shanks. Ya,
Habis itu si pria cebolnya bukan itu bukan nama aku. Sekarang di hari ketiga, hari terakhir kan ya, hari penentuan dia bisa nebak namanya apa enggak. Nah sebelumnya si ratu ini pas hari pertama sebenarnya dia udah sempat ngirim pembawa pesan ke seluruh penjuru daratan kerajaan kan, buat nyari informasi buat nama pria cebol ini. Nah di hari ketiga salah satu dari kurirnya ini, pembawa pesannya ini kembali ke ratu kan ya. Di situ bilang, aku mendengar salah satu nama. Nah ceritanya itu kemarin naik ke bukit di antara pohon-pohon. Berikutnya apa ya? Aku melihat sebuah tempat tinggal kecil dan ada api ya di dekat tempat tinggal itu. Dan di sekitar api itu ada seorang pria kecil sedang menari dan bernyanyi. Ini nyanyian ya, apa nih? Ya gitu, nyanyian. Oh, ini nyanyiannya tuh. Lirik itu liriknya tuh. Rumpelstiltskin is my name. Jadi di akhir liriknya ada dia nyebutin namanya tuh, Rumpelstiltskin. Ya. Nah, ketika ratu mendengar ini, dia senang, dan ketika si pria kecil itu datang, si pria kecilnya bilang, "Nah, siapa namaku?" Ratunya bilang, "Apakah John?" Tidak. "Apakah Tom?" Tidak. "Apakah namamu Rumpelstiltskin?" Terus kata pria kecilnya, "Penyihir ngasih tahu kamu," gitu. Nah, akhirnya si Rumpelstiltskin kesal, menghentakkan kaki ke lantai sampai akhirnya dia sampai masuk gitu ke lantai gitu ya. Kakinya masuk ke lantai gitu. Oh. Nyangkut di lantai. Sampai akhirnya dia terpaksa untuk mengerahkan seluruh tenaga buat ngeluarin kakinya. Iya. Oh iya. Buat narik kakinya keluar. Iya, dia berusaha ngeluarin dengan kedua tangan gitu. Iya. Walaupun cebol tapi kekuatannya besar. Iya. Kemudian dia akhirnya pergi ya. Sementara orang-orang menertawai dia untuk semua masalah, untuk yang nggak ada hasilnya kayak gitu ya. Iya. Oke. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini ya. Ya, salah satu pesan yang bisa diambil dari cerita ini, kalau dari yang aku tangkap, tidak bisa ke semua orang kita menceritakan kemampuan kita. Harus pilih-pilih orang dulu. Ya itu. Soalnya bisa dimanfaatin ya, diancam gitu ya. Iya, yang ngerepotin itu kalau dimanfaatin, abis itu diancam. Kalau nggak mau dimanfaatin, diancam. Nah, habis itu untuk cerita Rumpelstiltskin-nya, apa yang bisa diambil ya? Perempuannya berhasil ngejawab pertanyaan Rumpelstiltskin karena bantuan dari pembawa pesannya gitu. Jadi bantuan dari orang lain bisa sangat berguna ya, bisa menolong gitu. Ya. Sama itu gak sih? Hati-hati mengucapkan janji yang kira-kira kita nggak bisa melakukan. Kayak kan perempuannya kan janji bakal nyerahin anak pertamanya kan ya. Nggak taunya nggak kuat dia buat nyerahin anak pertamanya. Menurut kamu ini Rumpelstiltskin, menurut kamu gimana orangnya? Mungkin netral ya. Dibilang kebaikan juga enggak, dibilang jahat kok ya kayaknya enggak juga. Soalnya aku lihat Rumpelstiltskin ini fair ya kayaknya orangnya deh. Aku nggak melihat dia berbuat curang atau apa. Itu sih kalau aku. Kayaknya dia kayak seorang businessman gitu. Aku ngelakuin kamu sesuatu, terus sebagai baliknya kamu ngasih aku sesuatu gitu. Transaksi, barter. Waktu yang pertama kan nyawanya perempuan itu terselamatkan ya karena Rumpelstiltskin. Jadi dengan adanya Rumpelstiltskin jadi selamat gitu. Iya. Nah ini akhirnya pas si perempuan itu nggak bisa ngasih apa-apa lagi, Rumpelstiltskin nawarin anak perempuan itu nanti. Tapi pada akhirnya pas hari itu ratunya sekarang ratu nggak bisa, susah ngelakuin itu. Nah ini ya sampai ngeluarin air mata gitu, dan itu membuat Rumpelstiltskin jadi
melunak gitu. Jadi kasihan gitu ya. Dan akhirnya ngasih waktu 3 hari gitu. Jadi mungkin ada perasaan kasihan gitu. Iya, masih ada simpati gitu ya. masih punya hati lah. Tapi ini ya tantangannya tebak nama aku siapa. Dan ternyata namanya itu sangat unik ya. Kayak siapa yang bisa nebak nama itu coba? Iya. Akhirnya dia bocorin sendiri namanya gitu di nyanyiannya. Iya. Terus pada akhirnya dia nggak dapat apa-apa ya ujung-ujungnya. Oke. Sampai di sini aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikut ya.